Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, dan pekabaran firman Tuhan kita saat ini dengan judul Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di saat ini untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menuntun kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita saat ini dengan judul Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Dan ayat inti kita 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sekali lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran itulah kita menjadi pekerja bersama dengan Tuhan. Kristus menunggu kerjasama dari gerejanya. Dia tidak merancang untuk menambahkan hal baru pada firman-Nya. Dia telah melakukan pekerjaan besarnya dalam memberikan ilhamnya kepada firman. Darah Yesus Kristus, Roh Kudus, firman ilahi adalah milik kita. Tujuan dari semua penyediaan surga ini, yaitu darah Yesus Kristus, Roh Kudus, firman ilahi, supaya kita memiliki harapan bahwa penyediaan surga ini ada di hadapan kita. Keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati, setiap jiwa yang Yesus tebus dan bergantung ada pada kita, agar kita berpegang pada janji-janji yang telah Tuhan berikan dan menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Agen ilahi dan manusia harus bekerja sama dalam pekerjaannya. Setelah berada dalam dewan musyawarah Allah dan tinggal di ketinggian abadi tempat kudus di surga, semua elemen kebenaran ada di dalam Dia dan berasal dari Dia. Dia bersatu dengan Tuhan, itu berarti lebih dari yang dapat dipahami oleh pikiran yang terbatas, untuk hadir dalam setiap upaya misionaris Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kristus bangkit dari kematian. Kristus naik ke tempat yang tinggi sebagai pengantara kita. Dalam kitab Ibrani, Dia adalah imam besar kita. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya. Orang-orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Yesus akan memimpin kita ke tahta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga dan berkuasa dari sorga. Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Tentu saudara, ini adalah merupakan satu ungkapan syukur Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus bersama dengan rekan kerja. Firman Tuhan kita hari ini katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan pilih untuk selamatkan. Jadi saudara-saudara, kita rindu untuk selamat.
kita berupaya untuk selamat. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan juga berupaya untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti bahwa kita harus selalu jatuh dalam kekurangan, kelemahan, karena kita tahu Tuhan menyelamatkan kita. Tapi dari dalam diri kita ada satu upaya, ada satu kerinduan untuk tetap setia. Dan di saat yang sama, di saat kita setia, di saat kita rindu untuk diselamatkan, Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Lewat kematian anaknya, Yesus Kristus ada kuasa di dalamnya. Lewat darahnya yang dicurahkan menyempurnakan kehidupan kita. Dan di dalam hal tabiat kita akan dituntun di dalam setiap kuasa dan apa yang Allah ingin lakukan bagi kita. Asalkan kita percaya kepadanya dan kita tetap bergantung kepadanya. Dalam usaha untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Kita sudah pelajari pelajaran tahun lalu, ada jubah putih, dan jubah putih itu adalah Yesus itu sendiri. Itu berarti bahwa dalam upaya kita di atas dunia ini untuk mencapai keselamatan, kita tidak berupaya sendiri. Karena Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah menjanjikan, dan pada suatu waktu nanti kita akan memperoleh semuanya. Tuhan memberkati pekabaran pada saat ini menjadi bagian bagi kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang begitu indah. Bila dapat menjadi satu berkat dalam kehidupan kami, bahwa di saat kami berusaha untuk mendapatkan keselamatan, di saat yang sama bahkan sebelum kami ada di atas dunia ini, Allah telah merencanakan keselamatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, pelihara kami, lindungi kami, biarlah kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.